LCD-nya tuh. Jadi dia noise gitu. Tapi ada satu kekurangan yang aku sampai sekarang masih heran dan masih kaget sama MacBook Air 2019 ini. Cepet banget panas. Hai guys, welcome back to my channel. Yeay. Oke, jadi sesuai janji aku kemarin, aku mau review MacBook Air 2019 Retina yang baru aku beli. Nah, jadi aku itu kalau ada yang belum tahu, belinya yang warna space gray 256 GB. Oke, jadi kita langsung aja lihat. Nah, ini aku suka banget. Dia tuh tipis dan ringan banget ya. Kalau kalian punya MacBook Air 2015 atau 2017, pokoknya ini secara desain tuh beda jauh sama yang keluaran tahun 15 dan 17. Jadi ini bener-bener slim, tipis, dan ringan banget. Nah, tapi ini tuh nggak beda jauh sama yang 2018. Nanti aku jelasin ya. Terus, nah di sini itu kabel USB-nya udah nggak ada lagi yang untuk flash disk, itu Type A ya. Nah, sama 3,5 mm jack audio untuk earphone ya. Oke, sekarang kita mau lihat desain LCD-nya tuh. Nah, ini bevelnya tipis banget. Jadi dari layar ke luar itu tipis hingga jarak pandang kita jadi lebih luas. Terus dari keyboard ke luar itu ada speaker. Jadi bener-bener space-nya dipadetin. Nah, ada speakernya di kanan dan di sebelah kiri. Terus trackpad-nya juga luas banget. Aku suka desainnya minimalis dan keren lah intinya. Sekarang kita bahas spesifikasinya dulu ya. Untuk spesifikasi yang seperti aku bilang tadi, dia sama sekali nggak berubah sama yang 2018, kecuali ada 1-2 hal lah yang berubah. Nah, jadi dia itu pakai prosesor Intel generasi ke-8, terus dual core 1,6 GHz, RAM 8 GB, dilengkapi dengan Touch ID, kemudian Force Touch Trackpad. Nah, yang tadi aku udah bilang ada 2 port Thunderbolt. Ini ya. Untuk penyimpanan dia ada 2 option, 128 GB atau 256 GB. Spesifikasi yang aku sebutin tadi semuanya sama dengan yang keluaran 2018. Jadi bedanya dikit banget. Nah, ini perbedaan yang paling menonjol adalah di layarnya. Kalau yang MacBook Air 2018 layarnya memakai IPS. Sementara MacBook Air 2019 ini sudah memakai teknologi Retina dilengkapi dengan True Tone. Mungkin pengguna iPhone sudah familiar sama True Tone ini, atau mungkin iPhone X ke atas ya, kayaknya. Nah, jadi True Tone itu bisa menyesuaikan kecerahan layar ini dan warnanya sesuai lingkungan. Jadi misalkan kita lagi main laptop di tempat yang gelap, maka layarnya ini akan menyesuaikan sama mata kita. Warna yang tepat dan kecerahan yang tepat tuh bagaimana di tempat yang gelap, seperti itu. Ke speakernya ini bener-bener stereo ya, jernih banget dia kiri dan kanan, mulai dari bass juga jauh lebih detail dan lebih kenceng. Ini oke banget lah, beda jauh sama yang keluaran 2017. Tapi untuk dibedakan sama yang 2018 kayaknya sama aja ya. Selanjutnya kamera. Nah, ini kameranya jujur dia cukup banyak noise dan dia nggak beda jauh sebenarnya sama yang keluaran 2017 untuk kualitas kamera depannya ini, webcamnya.
Tapi kalau misalkan kalian selfie di cahaya yang terang sih noise nggak terlalu banyak. Tadi aku baru coba BTW. Cuman kalau misalkan lagi di kamar kayak yang minimum itu dia bakalan banyak noise. Apalagi kalau kalian foto di malam hari gitu. Seperti yang kalian lihat, aku lagi ada di dalam ruangan yang cahayanya nggak cukup terang, jadi dia noise gitu. Nih noise kayak gini nih. Tapi sekarang kita mau coba ke luar, ke teras aku untuk mencari cahaya yang lebih bagus ya. Aku di depan jendela juga masih agak noise ya. Cuma ini memang lebih terang daripada yang tadi. Sekarang kita coba ke teras. Nah ini aku di depan pintu ya. Bener-bener di depan pintu di teras dan warnanya lebih terang dan juga noise-nya bisa dilihat minimal sekali itu. Jadi intinya kalau mau foto atau pakai webcam memang harus cari cahaya yang terang benderang. Nah kalau aku di sini kan cahayanya kayak kurang bagus gitu kan. Nah trik dari aku kalau mau selfie itu di depan pintu. Jadi semua cahaya difokuskan ke wajah kita karena backgroundnya hitam gini. Yang paling bagus di depan pintu teras. Dan di siang hari, jangan di sore karena kalau sore itu mataharinya udah mau terbenam gitu. Selanjutnya, untuk daya tahan baterai, ini bagus banget. Dia bisa pemakaian sampai 12 jam. Jadi untuk aku yang sebelumnya pakai Windows, laptopku ya, Windows Asus, kemudian pindah ke MacBook Air 2019, aku merasakan bahwa MacBook Air ini daya tahan baterainya bandel banget dibandingkan Windows aku yang lama itu. Tapi tergantung pemakaian juga nih. Kalau aku ngecas sekali full ya 100% bisa aku pakai untuk 2 hari. Untuk pemakaian seperti buka Safari, browsing ya, internet, Google, kemudian nonton YouTube, kemudian baca e-book, baca PPT, PowerPoint, terus juga chatting di Line. Jadi pemakaian aku cukup multitasking sih dan dia tahan 2 hari. Terus aku baca-baca juga review dari orang-orang yang menggunakan MacBook Air ini. Untuk middle editing dia cukup bagus ya. Seperti misalkan kalian ngedit pakai iMovie atau mungkin pakai Photoshop, Final Cut Pro, dia udah cukup banget lah gitu ya. Untuk programmer yang pakai MacBook Air ini untuk keperluan ngoding website itu udah termasuk kenceng ya. Kecuali untuk programmer yang mau mendevelop aplikasi mobile. Kalau aplikasi mobile itu mungkin agak berat dan disarankan pakai yang MacBook Pro. Tadi kan optionnya ada yang 128 sama 256 GB. Aku sarankan kalau kalian pemakaian jangka panjang mending ambil yang 256 GB ya. Kalau kalian ada budgetnya juga sih. Karena 128 itu kayak tanggung kecuali kalian punya backup atau hard disk gitu. Nah, tapi ada satu kekurangan yang aku sampai sekarang masih heran dan masih kaget sama MacBook Air 2019 ini. MacBook Air 2019 cepet banget panas. Padahal pemakaian aku bukan buat editing yang berat ataupun main game yang berat gitu loh. Aku cuman buka Google Meet. Ini aku waktu itu kelas online gitu kan. Dan dosennya pun cuman nampilin PPT sama audio. Jadi di Google Meet itu nggak ada yang on kamera, itu pun dia keyboardnya ini udah panas nih, di bagian depannya panas banget. Jadi itu cukup disayangkan kenapa MacBook Air 2019 tuh kayak gitu. Nah even di kamar yang ber-AC pun, waktu itu aku buka Google Meet, keyboardnya panas. Tapi memang nggak sepanas kalau aku pakai di ruangan yang nggak ber-AC. Padahal laptopnya ini aku udah letakin di dasar yang datar, katanya gitu kan. Kalau di bantal atau di kasur jangan, karena akan mengganggu sirkulasi. Tapi aku udah taruh di meja yang datar, cuman dia memang tetap panas. Dan aku baca dari review orang lain juga, ini salah satu kekurangannya yang si Air 2019, dia cepet panas. Tapi kalau buat buka Safari, nonton YouTube atau yang lain-lain dia aman. Cuman entah kenapa pas lagi buka Google Meet, panasnya panas banget. Aku juga sampai sekarang bingung. Nah selain panas tadi ada satu lagi kekurangannya ya, yaitu Thunderbolt ini butuh konektor. Jadi agak ribet aja kalau kalian pengen colokin flash disk, kalian harus beli konektor yang harganya bisa dibilang cukup mahal ya, konektor MacBook.
Oke, mungkin itu saja review MacBook Air 2019 Retina dari aku. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada sesuatu yang mau ditambahkan, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan di-share ke teman-teman kalian. Terakhir, jangan lupa subscribe. Bye!